Omsetnya aja tuh awal-awal bikin aja ini bisa 100-300 juta. Kalau misalnya lagi high season seperti lebaran itu omsetnya bisa berkali-kali lipat. Sehari aja bisa 50 juta. Ayo tebak bos, apa usaha yang tengah digeluti oleh Mbak Cantik ini? Ya, rempeyek doang bos. Tapi siapa sangka ratusan juta bisa masuk kantong tiap bulannya. Rempeyek doang kelihatannya emang receh banget, tapi cuannya ngalahin pekerja kantoran bahkan setingkat level GM. So, jangan remehin lagi si remah-remah rempeyek ini ya. Duh, denger kriuk-kriuknya aja udah bikin pengen ya bos. Orang Jawa biasa menyebut rempeyek sebagai peyek. Camilan ini terdiri dari campuran tepung beras, tepung kanji dengan topping kacang tanah, kedelai, udang, sampai teri. Plus kombinasi bumbu yang pas seperti bawang putih, kencur, garam, kemiri, dan irisan daun jeruk. Sedep benar! Sebagai side dish alias makanan pendamping, peyek dengan mudah kita temukan di pasar-pasar tradisional bahkan sampai swalayan ternama. Ya 11-12 lah sama kerupuk gitu. Bos, kira-kira nih seringnya apa sih omset dari bisnis rempeyek yang satu ini? Cus kita kepoin, belajar langsung dari ahlinya. Halo bos, memanfaatkan peluang dalam dunia bisnis itu penting. Saya Yesi Kalista dari Peyek Nyai. Mau tahu gimana kriuk cuannya Peyek Nyai? Kepoin terus ya. Ternyata target pasarnya Mbak Yesi ini nggak main-main. Peyek buatannya bisa dikonsumsi oleh semua kalangan termasuk sejumlah tokoh terkenal. Bos, awalnya peyek hanya jadi camilan khas di keluarga Yesi sejak puluhan tahun lalu. Gak heran kalau di meja makan keluarganya selalu tersedia si kriuk gurih ini. Saking sukanya di bos, keluarga Mbak Yesi bahkan bikin peyek sendiri hampir setiap hari. Di rumah itu dari dulu ya sudah resep turun-menurun itu selalu buat rempeyek dan memang disukai sama teman-teman saya, teman-teman orang tua saya. Terus mereka suka bilang kalau bikin rempeyek kirim ke kita dong gitu. Perempuan lulusan sekolah bisnis ekonomi dari salah satu universitas di Amerika Serikat ini nggak mau membuang peluang begitu saja. Biar kata lulusan luar negeri, Yesi nggak malu tuh turun tangan langsung jualan peyek. Awalnya tuh kita di rumah gitu, jadi memang pakai dapur rumah, bikin rempeyek dong. Tapi kalau misalnya dikasih doang nggak mau nih, mereka bilang gitu. Jadi kita mau bayar. Terus lama-lama dari mulut ke mulut, mereka pada bayar terus gitu kan. Dan akhirnya ternyata rempeyek saya enak ya gitu. Akhirnya tahun 2019 ia mencoba peruntungan memproduksi olahan peyek untuk dijual. Awal mula produksi peyek, target konsumennya hanya menjangkau teman dan orang-orang terdekat saja. Produksi pun masih dilakukan di rumah. Hanya dibantu oleh satu orang karyawan, Yesi mengembangkan olahan peyeknya dengan hanya satu varian saja, yaitu kacang tanah. Saat itu sekali produksi cuma 10 kg saja bos. Makin lama, ekspansi pun terus dilakukan dengan penambahan rasa lainnya. Total ada 6 varian seperti kacang hijau, kedelai hitam, rawit teri, teri medan, dan lainnya. Karena ingin menjangkau semua kalangan, Yesi pun nggak mau main-main dengan bisnisnya. Ia bahkan mendaftarkan produk miliknya ke Badan POM untuk mendapatkan sertifikasi kalau peyeknya memang sehat. Ia juga mendaftarkan hak paten si peyek agar bumbu-bumbu rahasianya nggak bisa dicuri orang. Tuh bos, penting juga nih buat kamu yang memilih berkecimpung di bisnis kuliner. Terjun dalam dunia usaha udah pasti ada targetnya dong bos. Setelah yakin dengan pilihannya, Yesi pun memutuskan untuk membuka pabrik pengolahan peyek yang lebih profesional lagi di tahun 2020. By the way, ada rasa, ada harga bos. Makanya kualitas peyek produksi Yesi dijagain banget. Semua bahan dan bumbu yang digunakan bahkan harus melewati SOP dengan syarat premium punya. Langkah selanjutnya yang dilakukan Yesi adalah branding, memaksimalkan semua media sosial dalam mempromosikan produk. Terakhir adalah servis, jangan pernah mengecewakan konsumen ya bos.
Secerewet apapun pembeli, ya kita butuh mereka juga sih. Kepercayaan konsumen pada produk kita juga kudu dijaga biar mereka repeat order terus. Bahkan bisa saja mereka dengan senang hati mempromosikan produk kita. Saat ini sih kapasitas produksi udah naik 5 kali lipat jadi 50 kg per hari. Setelah adonan peyek sudah selesai dan jadi, lanjut dengan proses penggorengan. Just info aja nih bos, pembuatan peyek ternyata nggak semudah yang dibayangin loh. Butuh skill mumpuni untuk menghasilkan rasa peyek yang enak dan tekstur yang kriuknya pas. Gak cuma dari segi bahan aja yang diperhatikan sama Yesi, penggunaan minyak juga salah satu concern yang dijagain banget tuh. Minyak cuma boleh dipakai sekali aja bos, nggak boleh tuh dipakai berulang-ulang. Duh, minyak mahal nggak bikin hati goyang nih. Kita tuh ada SOP-nya, setiap adonan, berapa adonan digoreng pakai minyak ini harus langsung diganti, nggak boleh langsung jadi hitam gitu. Jadi kendala customer saya tuh biasa kalau beli rempeyek kan bisa batuk atau sakit leher gitu kan. Tapi begitu makan peyek Nyai, mereka bilang enak nih nggak berminyak dan nggak bikin leher sakit gitu. Terakhir, peyek yang sudah matang kemudian diangin-anginkan dulu sebelum masuk ke proses packing. Dalam menawarkan produknya, Yesi juga memberikan sejumlah varian paket mulai dari harga Rp18.000 sampai dengan Rp225.000 per paket. Kira-kira nih bos, berapa sih omset per bulan dari bisnis peyek ini? Siap-siap elus dada ya bos. Tapi bener-bener ini bisnis yang sangat menjanjikan karena memang omsetnya aja tuh awal-awal bikin aja ini bisa 100 sampai 300 juta. Nah, kalau lagi hari biasa aja. Kalau misalnya lagi high season seperti lebaran itu omsetnya bisa berkali-kali lipat. Sehari aja bisa 50 juta gitu. Terbaik ya bos cuannya, kriuk abis kayak rasa peyeknya. Halo bos, nah jadi udah tahu kan gimana dapet cuannya dari bisnis peyek? Nah buat kalian yang mau jadi pembisnis, jangan takut gagal, mulai aja dulu. Yang penting apa teman-teman? Cuan bos!